Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-75, 76, 77 dan 78 dari surah At-Taubah. Dari ayat yang ke-75 hingga ayat yang ke-78 dari surah At-Taubah menerangkan tentang perbuatan orang-orang munafik, yaitu mereka adalah orang-orang yang tertipu oleh harta, oleh kekayaan. Mereka berani mengingkari janji yang telah mereka buat. Mereka berani berdusta, yaitu mengatakan di lisan mereka, di mulut mereka, apa yang sebenarnya tidak di dalam hati mereka. Nah, ayat-ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu 4 ayat, adalah pelajaran yang sangat berharga supaya kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Jangan sampai tertipu oleh harta. Jangan sampai ada tanda-tanda munafik, yaitu apabila berbicara, berkata-kata bohong, dusta. Apabila berjanji, mengingkari janji. Apabila diberi amanah, kepercayaan, dia khianat. Nah, itu 3 tanda orang munafik. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. 3 tanda orang-orang munafik ini dikaitkan di dalam ayat ini dengan ujian harta yang diberikan kepadanya. Rupanya orang-orang munafik ini dengan ujian harta ia tidak berhasil, sehingga tanda-tanda kemunafikannya nampak jelas. Sehingga di dalam ayat ini mereka ditetapkan sebagai orang-orang munafik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat mereka tidak diterima oleh Allah sampai mereka mati, sampai mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau taubat mereka tidak diterima, apa yang akan mereka dapatkan setelah kematian? Siksaan demi siksaan. Bahkan
di akhirat kelak. Di mana letak orang-orang munafik ini dalam neraka? Di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Sebab mereka ini sebenarnya tidak beriman. Orang yang beriman tidak akan mungkin tertipu dan terpedaya oleh harta. Kita akan lihat nanti kisah yang ada di dalam ayat-ayat ini melalui sebab turun ayat. Namun terlebih dahulu kita akan membaca ayat ini. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca kita akan mendapatkan balasan kebaikan, yaitu satu huruf 10 pahala. Jadi sekian huruf yang kita baca, banyak pahala yang kita dapatkan, banyak kebaikan yang kita terima. Mudah-mudahan kebaikan itu diantaranya adalah kemudahan kita untuk memahami kandungan ayat ini, sehingga kita mendapat petunjuk atau bimbingan di dalam hidup melalui ayat-ayat yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Allah berfirman, wa minhum, dan dari sebahagian mereka siapa yang dimaksudkan? Orang-orang munafik, karena ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang orang-orang munafik. Dan sebahagian mereka dari kalangan orang-orang munafik, man, ada orang yang ada menetapkan janji Allah kepada Allah. Jadi mereka berjanji kepada Allah, lain sesungguhnya jika atana Allah memberikan kepada kami min fadlihi sebahagian dari karunia-Nya, yaitu sebahagian dari rezekinya, yaitu kekayaan, yaitu harta, lanasaddaqanna, sungguh kami akan bersedekah, walanakunanna, dan sungguh kami akan menjadi minas salihin, golongan orang-orang yang saleh. Nah, itu janji mereka kepada Allah. Kalau Allah beri kami kekayaan, kami akan bersedekah, kami akan masuk golongan orang-orang yang saleh. Kita baca dari awal ayat. Dan sebahagian mereka ada yang berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan kepada kami sebahagian dari karunia-Nya, sungguh kami akan bersedekah, dan sungguh kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Siapa yang berjanji? Orang-orang munafik. Falamma, maka ketika atahum, Allah memberikan kepada mereka min fadlihi, sebahagian dari karunia-Nya, yaitu sebahagian dari kekayaan, bakhilu bihi, maka mereka pun bakhil, yaitu dengan tidak memberikan harta itu, padahal sudah berjanji tadi mau memberikan harta itu, yaitu berupa sedekah. Sebahagian dari harta yang diberikan disedekahkan, mereka bakhil. Wa tawallaw, dan mereka berpaling. Wa hum mu'ridun, dan mereka itu selalu berpaling atau mengingkari kebenaran.
Kita ulang, maka ketika Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka itu bakhil dalam memberikan pemberian tersebut, dan mereka itu berpaling, dan mereka selalu mengingkari kebenaran. Oh, jadi mereka ini tidak menepati janji. Tadi kita sebutkan tanda orang munafik tidak menepati janji. Ada tanda di sini sudah. Ayat berikutnya, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Fa'aqabahum, maka Allah memunculkan nifaqan fi qulubihim, yaitu kemunafikan dalam hati mereka. Maka muncul, lahir kemunafikan di dalam hati mereka. Kemudian kemunafikan itu tetap ada dalam hati, tak hilang-hilang. Ila yaumi yalqaunahu, ila sehingga ila yaumi, ke hari atau ke waktu yalqaunahu, bertemu dengan Allah. Berarti kemunafikan itu tetap ada dalam hati sampai mati. Berarti mereka ini tetap di dalam kemunafikan itu. Apa sebabnya? Bima akhlafullah, disebabkan karena mereka telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ma wa'aduhu, apa-apa, mengingkari terhadap Allah apa-apa yang mereka telah berjanji dengannya. Tadi mereka berjanji. Apa janji mereka kalau diberi kekayaan? Menyedekahkannya. Karena mereka tak mau menyedekahkannya. Mereka mengingkari perjanjian yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena mereka selalu berdusta. Nah, ini satu lagi tanda orang munafik. Apabila berbicara berdusta. Tadi mengatakan saya akan bersedekah apabila Allah memberikan kekayaan kepada saya. Disampaikan kepada orang lain. Orang lain mendengarnya. Dan sekarang dia sudah kaya, kemudian dia tidak bersedekah. Bermakna perkataan di mulutnya itu bohong, dusta. Ayat berikutnya, alam ya'lamu, apakah mereka itu tidak mengetahui? Mestinya mereka mengetahui. Annallah, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui sirrahum, apa yang mereka sembunyikan, wa najwahum, dan apa yang mereka nyatakan, wa annallah, dan sesungguhnya Allah allamul ghuyub, maha mengetahui urusan atau perkara yang gaib. Jadi kalau mereka mengetahui Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, semestinya mereka tidak berbohong, tidak menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka, sebab Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Nah, inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari. Berarti dari terjemahan ayat-ayat tadi, bahwasanya ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat-ayat tentang satu kumpulan manusia, yaitu orang-orang munafik. Kemudian lebih khusus di dalam 4 ayat ini tentang orang-orang munafik yang diuji dengan harta benda. Rupanya mereka gagal dalam ujian harta benda, maka terbukti dalam ujian tersebut mereka ini bukanlah dari kalangan orang-orang beriman. Mereka ini adalah orang-orang yang mengaku saja beriman di mulut, tetapi rupanya di dalam hati tidak ada keimanan. Maka mereka ini disebut orang-orang munafik. Nah, mereka ini membuktikan diri mereka sebagai orang munafik sehingga diketahui oleh orang lain, yaitu ketika mereka telah berjanji, mereka mengingkari janji tersebut. Lain yang mereka ucapkan di mulut, lain pula yang mereka kerjakan. Mereka ini adalah orang-orang yang suka berdusta. Karena mereka tidak menyesali apa yang mereka lakukan, padahal itu adalah suatu keburukan yang sangat tercela sekali apabila dilakukan.
dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu, maka Allah pun menetapkan, karena tidak ada kebaikan yang akan dinanti dari mereka ini, maka Allah tetapkan kemunafikan itu dalam hati mereka sampailah mereka mati menghadap Allah. Kalau dalam bahasa yang lain, Allah tutup hati mereka itu, sehingga tidak ada kebaikan lagi yang masuk ke dalam hati. Dan sebenarnya adalah karena perbuatan mereka sendiri. Mereka menutup hati mereka terlebih dahulu, maka Allah pun menutup hati mereka. Apabila hati telah tertutup, maka sampai mati mereka tetap di dalam kemunafikan, di dalam kekufuran. Apabila sampai ke akhir hayat di dalam kemunafikan, mati di dalam kekufuran, maka tidak ada lagi kebaikan yang akan didapatkan. Karena setelah kematian adalah pembalasan, maka yang akan mereka terima adalah siksaan demi siksaan sampai nanti ke hari akhirat dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang seperti itu. Baik, kita pindah ke tafsir ayat. Jadi membacanya sudah, mudah-mudahan dapat pahala. Kemudian kita terjemahkan kata per kata, mudah-mudahan semakin dekat dengan ayat ini. Dan selanjutnya kita akan coba mengetahui kandungan makna ayat ini, sehingga bisa kita jadikan sebagai petunjuk atau bimbingan di dalam hidup. Kita mulai dari ayat yang pertama dari 4 ayat ini, ayat yang ke-75. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Dan sebahagian dari mereka, dari orang-orang munafik, ada yang berjanji kepada Allah, yaitu apa isi perjanjian mereka? Isinya adalah, sesungguhnya jika Allah memberikan kepada kami sebahagian dari karunia-Nya, ini perjanjian. Kalau Allah berikan, maka kami dengan pemberian Allah itu akan bersedekah. Kami akan berbuat baik sehingga kami termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Itu perjanjian yang mereka tetapkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nama Allah, maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan kata man ahadallah, ada yang berjanji kepada Allah, maknanya bersumpah dengan nama Allah. Jadi makna man ahadallah maknanya adalah al-qasam, yaitu sama seperti bersumpah. Dengan menyebut nama Allah, demi Allah saya berjanji. Nah, biasanya berjanji kan dengan sumpah, sehingga janji itu menjadi tegas, menjadi kuat. Dengan nama Allah saya berjanji, ini sekarang ini saya miskin, tak ada harta. Nanti kalau Allah memberikan harta kepada saya sehingga saya menjadi orang kaya, maka saya akan berikan kekayaan saya itu, saya akan sedekahkan kepada orang-orang fakir, saya akan bangun masjid, saya akan dirikan sekolah, saya akan bantu siapa saja yang memerlukan, supaya saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nah, ini makna ayat ini. Jadi ayat ini berupa perjanjian. Nanti disambut oleh ayat berikutnya. Ayat berikutnya, ketika Allah berikan pemberian kepadanya, rupanya dia pakai. Sebelum sampai ke ayat berikutnya, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan tentang sebab turun ayat. Sebab turun ayat berarti ada kejadian yang berlaku pada masa Rasulullah dahulu, yaitu ada seorang sahabat dari kalangan Al-Ansar, itu pada masa Rasulullah, mengaku beriman sehingga bersama dengan Rasul, ikut sholat bersama Rasul, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu berjamaah di masjid. Namanya Sa'labah bin Hatib. Mungkin pernah dengar namanya, mungkin kisahnya pun sudah terdengar dan selalu mungkin kita dengar. Jadi Sa'labah namanya, menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ud'ullah ayyarzuqani.
berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan rezeki kepadaku, karena Sa'labah ini miskin. Dan dia tahu bahwasanya kalau Rasulullah berdoa, doa Rasul bagaimana? Diperkenankan oleh Allah. Atau ada kemungkinan yang kedua, kalau dia orang munafik, mengapa dia minta Rasulullah berdoa juga? Karena orang munafik tak percaya kepada Rasul. Maka kemungkinan yang kedua, Sa'labah ini mau menguji Rasul. Ini Rasul ini benar atau tidak? Nah, kalau Rasul ini benar, seorang Rasul yang benar, apabila ia berdoa, doanya akan dikabulkan. Nah, jadi itu kemungkinan yang kedua. Ini dikaji di dalam tafsir. Apapun kemungkinannya, yang penting bagi kita adalah Sa'labah ini awalnya miskin, bersama Rasul, salat 5 waktu berjamaah, meminta kepada Rasul supaya Rasulullah berdoa supaya Allah memberikan rezeki kepadanya. Kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah tak langsung mendoakannya. Rasulullah mengatakan dengan peringatan, yaitu, ya Sa'labah, wahai Sa'labah, qalilun tu'addi syukrahu khairun min kathir la tutiquhu. Sedikit harta yang kamu punya, kemudian kamu mampu untuk mensyukurinya, itu adalah lebih baik daripada banyak harta tapi kamu tak mampu menanggungnya. Jadi permasalahannya, wahai Sa'labah, bukan sedikitnya harta atau banyaknya harta, tidak. Yang penting adalah berhasil apabila diuji dengan harta. Sedikit harta, berhasil dalam ujian sedikit harta. Banyak harta, berhasil dalam ujian banyaknya harta. Nah, sekarang kamu diuji dengan sedikit harta, maka sedikit harta yang ada di tanganmu itu dan kamu mampu untuk mensyukurinya, itu lebih baik bagimu, berbanding kamu minta sekarang dapat harta banyak kemudian kamu tidak mampu mensyukurinya. Karena siapa yang tidak berhasil mensyukuri nikmat Allah, Allah sediakan siksa yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Rasulullah memberikan peringatan. Tetapi Sa'labah ini datang lagi sekali lagi pada Rasulullah, doakan saya ya Rasul. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma rzuq Sa'labah malan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Sa'labah ini, yaitu harta yang banyak. Maka Sa'labah awalnya Sa'labah ini memiliki beberapa ekor kambing dan domba. Dengan doa Rasul, maka kambingnya itu jadi banyak. Yang tadinya sholat berjamaahnya 5 waktu, sekarang tinggal 2 waktu saja lagi bersama Rasul, yaitu zuhur dan asar. Maka Rasulullah pun kehilangan Sa'labah ini. Masih ada zuhur asar. Kemudian hartanya itu bertambah banyak sampai dikatakan hatta dhaqat, sampai sempit. Madinah yang begitu luas sampai sempit karena di mana-mana pada rumputnya itu adalah kambingnya Sa'labah. Allahu Akbar. Banyaknya harta. Kalau sudah banyak harta, sibuklah mengurusnya. Akhirnya sholat 5 waktu pun tidak lagi ke masjid. Tinggal Jumat saja lagi. Jumat. Masih ada juga lagi tersisa 1 Jumat. Setelah itu bertambah banyak lagi hartanya, Jumat pun tak ada lagi. Kemudian berikutnya lagi, yaitu turun ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yaitu ayat perintah dari Allah supaya mengambil zakat dari orang-orang kaya yang sudah berhak untuk mengeluarkan zakat, yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Maka diutuslah 2 orang untuk mengumpulkan zakat. Termasuklah orang yang berdua ini mendatangi Sa'labah. Ketika mendatangi Sa'labah, maka Sa'labah bertanya, yaitu mengapa
Rasulullah ini menyampaikan bahwa telah turun ayat, yaitu ayat kewajiban mengeluarkan zakat. Apa jawaban sahabat? Ini pajak ya, pajak seperti yang ditetapkan kepada orang kafir yang berdiam di negara Islam ya. Oh, jadi dia tidak memahami itu sebagai kewajiban yang telah Allah tetapkan ke atas orang-orang beriman. Maka Sa'labah ini meminta dua utusan Rasulullah itu supaya kembali kepada Rasul. Jadi dia tak mau memberikan hartanya, tak mau memberikan harta. Dalam ayat berikutnya disebut sebagai orang yang bakhil, tidak mau memberikan harta. Kemudian dua utusan Rasulullah ini menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, Sa'labah tidak mau memberikan hartanya, dia bakhil. Maka turunlah ayat ini. Nah, jadi ayat ini sebab turunnya adalah karena Sa'labah itu, yaitu ada di antara mereka yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya apabila kami diberikan oleh Allah sebahagian dari karunia-Nya, sungguh kami, ini janji Sa'labah di depan Rasul. Berarti Sa'labah tidak menepati janjinya. Sungguh kami akan menyedekahkan harta, dan sungguh kami akan berikan harta kepada orang-orang yang berhak, sehingga kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Berarti ayat ini turun menegur perbuatan Sa'labah itu. Kemudian lanjutan ayat, maka ketika Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka berpaling, mereka bakhil, yaitu tidak memberikan harta kepada orang yang berhak, dan mereka itu berpaling, dan mereka itu senantiasa mengingkari kebenaran. Ini adalah celaan Allah kepada orang-orang yang tadi sudah berjanji bahwasanya akan memberi apabila Allah melapangkan rezekinya. Rupanya setelah Allah lapangkan tidak. Maka ayat ini didengar oleh ahli keluarga Sa'labah. Kemudian disampaikanlah kepada Sa'labah. Sa'labah, ini ada ayat turun. Ayat ini turun sebagai menegurmu. Maka Sa'labah ini pun segera datang menjumpai Rasul, karena takut. Karena apabila ayat sudah turun di dalamnya ada ancaman, berarti nanti setelah itu akan menanti apa? Siksaan. Maka pasti akan diberlakukan siksaan ke atasnya. Sa'labah ini takut. Maka dia pun memberikan zakat kepada Rasulullah. Kira-kira Rasulullah terima atau tidak? Ada dengar kisah ini? Rasulullah tak mau terima. Rasulullah tidak mau menerima. Berkali-kali Sa'labah ini memberikan kepada Rasulullah, Rasulullah tak mau terima sampai Rasulullah wafat. Kemudian setelah Rasulullah, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Rupanya Sa'labah ini tak putus asa. Zakat hartanya itu diberikan pula kepada Abu Bakar. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Rasulullah saja menolakmu, menolak hartamu, aku pula akan mengambilnya? Oh tidak. Jadi Abu Bakar pun tak mau mengambil. Seakan-akan maknanya adalah Allah tidak menginginkan hartamu itu. Kaum fuqara dari kalangan umat Islam, kaum muslimin tidak menginginkan hartamu itu, tidak memerlukan hartamu itu. Sebenarnya apabila kamu memberikan hartamu, kebaikannya kembali kepada dirimu sendiri. Jangan kamu katakan ketika kamu berikan harta itu sebenarnya adalah untuk orang lain kebaikannya dan tidak untukmu. Sebenarnya untukmu juga. Tetapi apabila kemunafikanmu itu yang telah menghalangmu dari
menjalankan kewajiban, maka Allah tidak menghendaki hartamu itu, dan umat Islam pun juga tidak menghendaki hartamu. Berlalu masa Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa jadi khalifah? Umar radhiyallahu anhu. Saat lapah ini datang lagi kepada Umar, berharap Umar bersedia menerimanya. Kira-kira Umar menerima atau tidak? Tidak juga. Umar tak mau terima. Sampai Umar wafat, berganti khalifah kepada khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Belum sempat lagi datang menjumpai Utsman, saat lapah ini sudah meninggal dunia. Inilah yang disebut dalam ayat ini, sampai mereka itu bertemu dengan Allah, sampai mati. Allah tidak menerima taubatnya. Apa sebab? Sebab Allah mengetahui bahwasanya melakukan, orang-orang munafik apabila melakukan perbuatan seperti itu, memberikan hartanya itu tidak datang dari keimanan. Karena orang munafik ini adalah orang yang hanya mengejar kemaslahatan. Ada maslahat di dalamnya. Ada maslahat, buat kebaikan. Tak ada maslahat, tak mau buat kebaikan. Namun para ulama tafsir memberikan catatan bahwasanya riwayat dari kisah ini ada perawi-perawinya itu yang tidak sampai ke derajat yang dipercaya. Maka riwayat ini dikategorikan sebagai riwayat yang dhaif, yang lemah. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan namanya bukan Sa'labah, ada lagi nama yang lain. Ada lagi disebut nama yang lain lagi. Maka yang penting bagi kita adalah bukan kisah itu, siapa orangnya, bukan. Yang penting adalah pelajaran dari kisah tersebut. Ada kejadiannya, ada. Siapa nama orangnya? Nah, kalau kita sebut Sa'labah, bermakna kita mengambil riwayat tadi. Tapi karena riwayat tadi lemah, maka kita mengambil pelajaran saja. Ada kisah berlaku pada masa dahulu? Ada. Siapa orangnya? Wallahu a'lam. Tapi ada kisah itu, dan kita tidak mau kisah itu berlaku pada diri kita. Karena apabila berlaku pada diri kita, bermakna ia adalah suatu kemunafikan. Dan apabila itu berlaku, kemudian sampai meninggal dunia, kemunafikan itu tetap ada dalam hati, bermakna taubat tidak diterima, maka tempat yang akan disediakan bagi orang-orang munafik itu di hari akhirat kelak adalah api neraka di lapisan yang paling bawah. Na'udzubillah. Ini kisah di sebalik ayat ini yang kita sebut sebagai sababun nuzul. Di dalam ayat ini tak ada disebut nama Sa'labah, hanya disebut di antara mereka ada orang yang. Nah, orang yang ini berarti umum. Maka ada kaidah tafsir namanya al-ibratu bi umumil lafz, yaitu kita mengambil pelajaran karena lafaz perkataan dalam ayat ini umum, maka kita ambil pelajaran, yaitu ayat ini menerangkan siapa saja, bukan kepada orang tertentu yang disebut namanya saja, bukan. Siapa saja yang berjanji nanti saya kalau sudah kaya, maka saya nanti akan banyak memberi kepada orang miskin. Rupanya kaya, lupa janjinya. Maka ia sama seperti yang disebutkan di dalam ayat. Wa minhum, dan sebahagian dari mereka, man ahadallah, ada orang yang berjanji kepada Allah, la in atana, sesungguhnya jika Allah memberikan kepada kami min fadlihi, sebahagian dari karunia-Nya. Nah, ini kata fadlihi ini bagus untuk kita teliti. Min fadlihi, sebahagian dari karunia-Nya. Dulu sudah pernah kita berusahakan bahwasanya pemberian Allah itu ada rahmat, di atas rahmat ada nikmat, di atas nikmat ada berkah, di atas berkah ada fadl, karunia. Pemberian Allah, ada pemberian Allah sesuai dengan usaha yang kita kerjakan.
Umpamanya kita berusaha beternak domba, kambing seperti sahabat ini. Biasanya domba itu setiap kali beranak berapa? 2 anaknya, biasalah 2, 1, 2. Kita punya domba 1 betina beranak 2. Kemudian nanti dari yang 2 itu rupanya betina pula beranak lagi, setiap yang 2 itu jadi berapa? Jadi 4 anaknya. Itu biasa. Tetapi kalau Allah memberikan pemberian min fadlihi dengan karunia-Nya, domba itu betina 1 biasanya beranak 2, ini anaknya 5. Itu di luar dari kebiasaan. Itu namanya pemberian berupa karunia dari Allah. Sehingga dalam waktu yang singkat membiak cepat sekali. Itu karunia dari Allah. Ada orang yang bekerja 5 tahun tapi hartanya banyak sekali, sama seperti orang yang bekerja 100 tahun. Nah, ini orang seperti ini mendapatkan pemberian berupa karunia dari Allah. Cepat sekali. Baru tahun yang lalu 1 ruko, sekarang sudah 10 ruko ya. Luar biasa. Di usia yang muda sudah miliarder. Nah, ini adalah karunia dari Allah. Lihat dari pendidikannya tak tinggi-tinggi betul. Lihat dari usahanya tak sungguh-sungguh betul, sama aja dengan yang lain. Tetapi mudah betul rezeki itu ia dapatkan. Maka ketahuilah itu boleh jadi adalah karunia dari Allah. Pemberian tidak sekedar berdasarkan hukum sebab, tetapi lebih dari hukum sebab. Contoh mudah lagi umpamanya, kita kan tak tahu yang tersembunyi. Yang sebab itu yang bisa kita lihat dengan pandangan mata kasar kita. Umpamanya dengan pandangan mata kasar kita menanam padi. Apabila kita menanam padi, hukum sebab akibat. Menanam padi nanti dia tumbuh, kemudian nanti kita mendapatkan hasilnya. Itu biasa, tanam padi, tumbuh, hasilnya. Ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi yaitu pemeliharaan dan perlindungan Allah. Kita tanam padi, bisakah kita menjamin padi yang kita tanam itu berhasil nanti sampai kita panen? Nah, boleh jadi dimakan tikus, boleh jadi mati, boleh jadi hanyut oleh banjir, boleh jadi banyak sekali kemungkinan. Nah, yang tersembunyi itu kita tak tahu. Yang tersembunyi itu adalah karunia dari Allah. Tafaddulan minallahi subhanahu wa ta'ala. Karunia dari Allah. Biasanya setiap tahun dapat 10 ton dari padi yang kita tanam. Sekarang dapat 50 ton. Terkejut, banyak sekali. Bibit yang 5 sama, tapi mengapa banyak sekali? Maka jawabannya itu adalah karunia dari Allah. Semestinya kalau mendapatkan harta dari karunia Allah, bersyukur atau tidak? Semestinya bersyukur. Ini salah pula kufur. Jangan sampai ada pula salah dalam kelas ini yang mengikuti jejak langkah salah. Na'udzubillah. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ini makna kata min fadlihi lanasaddaqanna. Sungguh kami akan bersedekah. Kata la sungguh penekanan, nasaddaqanna. Nun itu nun taukid, sungguh. Bermakna ketika mereka berjanji, bersumpah, mereka bukan bersumpah dengan biasa-biasa, tidak, mengatakannya dengan tegas. Sungguh kami akan bersedekah. Kemudian nasaddaqanna. Ini ada penekanan di sini. Tapi rupanya di mulut saja janji itu. Maka dapat pelajaran di sini. Orang munafik biasanya kalau berkata-kata membungkus perkataannya itu dengan kata-kata yang menyilaukan, bisa membuat kita ini tertipu.
kata-kata, sungguh kami akan bersedekah. Pinjamlah Pak modal Pak. Kalau Bapak pinjam modal, kemudian saya nanti berdagang, kemudian dapat untung, maka nanti saya akan bantu orang-orang fakir yang ada di tempat kita. Betul Pak, betul, sungguh. Kalau sudah seperti ini, ini curigai. Karena dia membungkus kata-katanya itu dengan rangkaian kata yang membuat kita silau di mana. Seakan-akan dia betul-betul orangnya ini, betul-betul ini sungguh-sungguh ini akan menunaikan janjinya. Walakunanna, dan sungguh kami akan menjadi minas salihin, dari kalangan orang-orang yang saleh. Tadi bersedekah, ini kalangan orang yang saleh, maksudnya sungguh-sungguh kami akan menjadi golongan saleh, bukan hanya bersedekah, apa saja kan kebaikan kami lakukan dengan harta benda yang kami miliki. Tadi di dalam cerita tentang satu orang yang namanya siapa? Tha'labah. Kalau ayat ini disebutkan sebab turun ayat, mestinya bukan kami, saya semestinya, karena kaitannya dengan satu orang yang bernama Tha'labah. Kalau kejadian di sebalik ayat ini adalah satu orang, kemudian di dalam ayat ini disebut kami menerangkan banyak orang, berarti boleh jadi pada masa dahulu bukan kisah itu berlaku pada satu orang, tapi berlaku pada beberapa orang. Berarti kalau berlaku pada beberapa orang, berarti kasus ini banyak ini. Apabila kasus ini banyak pada masa dahulu, maka kasus ini pun juga tinggal sambung aja. Kalau kasus yang seperti ini banyak pada masa dahulu, berarti kasus yang seperti ini banyak juga pada masa sekarang. Jadi belajar tafsir ini enaknya di situ. Ketika kita tadi menerjemahnya tak nampak itu, tapi ketika dipelajari secara lebih terperinci, oh ini dia. Maka kalau banyak kasus ini terjadi pada masa sekarang, hendaklah kita lebih berhati-hati. Ini bukan special case, ini bukan kasus khusus, ini kasus yang sudah banyak berlaku pada masa terdahulu. Dan ia juga banyak berlaku pada saat banyak atau tidak ya? Ada menjumpai kasusnya atau tidak? Oh banyak. Dulu nih Ustaz, waktu susah bukan main lagi, manis betul lidahnya itu. Mau inilah, mau bantu inilah, mau buat inilah. Tapi sekarang dah lupa dengan kita ini. Tha'labah. Cerita Tha'labah. Ini termasuk perbuatan orang munafik. Apa sebab? Ada tanda munafik padanya. Apa tanda munafik padanya? Apabila bercakap bohong, apabila berjanji ingkar, apabila diberi amanah ada amanah, yaitu 2,5% dari harta yang dimiliki keluarga itu amanah. Itu bukan hak kita, itu hak fakir miskin. Berikan. Dia tak mau menjalankan amanah. Falamma atahum, maka ketika Allah memberikan harta itu kepada mereka, bukan mereka sebenarnya yang menentukan untuk mendapatkan harta. Allah dengan izinnya yang memberikan harta kepada mereka. Maka dalam ayat ini fa'il dari atahum itu adalah Allah. Fa'il perbuatan. Siapa yang berbuat memberikan harta itu? Allah. Semestinya kalau Allah yang memberi, ingatlah Allah, bersyukurlah kepada Allah, jalankanlah perintah Allah, yaitu apabila zakat 2,5% telah diwajibkan oleh Allah, keluarkan zakat tersebut. Falamma atahum, maka ketika Allah memberikan kepada mereka min fadlihi, sebahagian dari karunia-Nya. Sudah kita sebut tadi kata karunia. Pemberian Allah ada pemberian dengan sebab akibat. Manusia berusaha, sebanyak mana manusia berusaha, sebanyak itu Allah memberi. Itu namanya pemberian berdasarkan sebab akibat. Itu diberikan kepada orang kafir juga. Orang kafir berusaha, Allah beri. Berusaha, Allah beri.
Namun orang beriman berusaha dengan keimanan, dengan keyakinan Allah beri, Allah tambah. Nah, Allah tambah itu namanya limpahan karunia. Mengapa ada kata limpahan ini? Nah, biasanya kalau sudah melimpah itu bagaimana? Lebih. Air 1 gelas tapi tak melimpah. Air 1 gelas melimpah. Nah, berarti airnya sudah penuh di gelas, kemudian jatuh keluar karena berlebih. Nah, ini tak labah. Tadinya kekurangan harta, sekarang sudah berlebih-lebih. Sampai-sampai dikatakan tak ada lagi jengkal bumi di Madinah itu, melainkan di situ ada kambingnya, ada domba. Allah. Di Sukajadi ada rukonya. Di Tenayan Raya ada rukonya. Di Padang ada rukonya. Di mana-mana ini ruko siapa? Ruko bapak itu. Kalaupun dia makan harta bendanya 7 keturunan belum tak habis, melimpah hartanya. Ada memberi ke masjid, ada memberi ke masjid. Ada membantu untuk saudara kita di Palestina sana, tak ada memberi. Bakhilu bihi, mereka bakhil, yaitu tidak memberikan, padahal yang diberikan itu Allah juga yang memberikan kepadanya. Bakhil ini bertingkat-tingkat. Kalau harta yang kita berikan berupa sedekah, ada orang yang memerlukan, meminta kepada kita, Pak, saya perlukan harta. Kemudian kita punya harta, kemudian kita tak beri. Hukum memberi sebenarnya sunat saja, karena dia bukanlah tanggungan kita, umpamanya orang yang meminta itu, atau yang kita berikan itu bukan zakat yang merupakan kewajiban sedekah. Tetapi ada orang yang memerlukan, kita punya, kemudian kita tidak memberinya, namanya bakhil. Tetapi apabila orang itu sangat memerlukan, bisa-bisa dia mati apabila kita tidak memberi. Makanya dia sakit, perlukan uang untuk pengobatan, kalau tidak segera dia mati. Atau harta yang kita berikan itu adalah zakat yang wajib kita keluarkan, tidak juga kita keluarkan. Ini orang seperti ini adalah orang yang bakhil lebih dari yang sebelumnya. Yang sunat tidak diberikan bakhil, yang wajib tidak diberikan lebih bakhil. Jadi bakhil itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang tidak meminta, kita beri. Ini pemurah. Orang tak minta, kita beri pemurah. Ada orang yang meminta, baru kita beri. Kita pemurah juga. Mana jadi pemurah? Orang memberi setelah meminta, atau memberi orang tak minta pun dia beri juga. Mana lebih pemurah? Jadi sebagaimana bakhil itu bertingkat-tingkat, pemurah itu pun juga bertingkat-tingkat. Kita masuk kumpulan mana nih? Pemurah atau bakhil? Di tingkat yang mana? Itu kita sendiri yang tahu. Bakhilu bihi, mereka itu bakhil, yaitu tidak mau memberikan hartanya. Ini salabah, ini bakhil yang mana ini? Ini bakhil yang sangat bakhil sekali. Orang bakhil yang sangat bakhil sekali, karena yang diminta kepadanya adalah dua orang utusan Rasul tadi, meminta zakat, dan dia tak mau memberikan. Watawallau, dan mereka itu berpaling. Wahum mu'ridun, berpaling maknanya tak mau memberikan zakatnya. Wahum mu'ridun, dan mengingkari ketaatan kepada Allah, tak mau mengerjakan. Tidak, saya tak mau. Nah, ini namanya mengingkari. Fa'aqabahu, sebelum sampai ke fa'aqabahu, tentang Sa'labah tadi, karena mengetahui ayat tentangnya telah turun sebagai peringatan, maka ia pun pergi menghadap Rasul. Kemudian Rasul tak mau menerimanya. Mengapa Rasul tak mau menerimanya? Itu adalah juga arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengarahkan Rasul untuk tidak menerima harta yang datang dari orang munafik. Karena harta yang datang dari orang munafik tidak akan menambah
apa-apa. Jadi meskipun harta itu ada diberikan oleh orang munafik, dia tidak akan menambah apa-apa. Maka jangan tertipu dan terpedaya oleh harta yang diberikan oleh orang munafik. Kadang-kadang orang munafik itu memberikan harta untuk membujuk kita, untuk menggoda kita, memperdaya kita. Dikasihnya, tapi besok pilih saya ya. Apakah itu menambah? Tidak menambah kebaikan apa-apa, malah mendatangkan keburukan. Kalau kita terima harta yang diberikan oleh orang munafik yang punya tujuan di sebalik pemberiannya itu, istilahnya apa? Ada udang di sebalik batu. Nah, apabila kita ambil, dia akan mendatangkan kerusakan. Sehingga nanti yang terpilih adalah orang yang buruk, orang yang tercela, orang yang berbohong, suka berbohong, orang yang janji tidak mengingkari janji, tidak menepati janji, dan orang yang diberi amanah akan berkhianat. Maka jangan ambil. Jadi kalau ada yang orang munafik yang memberi pemberian itu, jangan ambil. Boleh kita tak mengambil, boleh. Tapi pada hari ini kita dengar pula rugi tak mengambil. Tapi nanti waktu begini jangan pilih dia. Oh, ini sama juga. Ya itu. Orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu, karena yang menjadi pengukurnya adalah dunia, sementara yang menjadi pengukur kita adalah iman. Maka akhirat jangan digadaikan hanya karena kepentingan dunia. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah mereka itu gagal dalam ujian, tidak mau memberikan pemberian yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala, Allah juga yang memberi, tapi mereka tak mau memberikan kembali, mereka bakhil. Maka Allah letakkan kemunafikan itu di dalam hati mereka. Fa'aqabahum, Allah munculkan nifaqan, kemunafikan, fi qulubihim, di dalam hati mereka, kepada mereka. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Nifaq, apa makna nifaq ini? Nifaq ini dari kata nafaq. Nafaq itu maknanya kosong. Jadi kalau di Mekah itu di mana tinggal? Di seberang nafaq. Oh, seberang nafaq berarti seberang kosong. Seberang kosong itu nafaq itu maknanya terowongan. Mengapa terowongan disebut terowongan nafaq? Karena tadi terowongan itu berupa gunung batu, kemudian sudah dikorek kosong jadi terowongan. Jadi terowongan disebut terowongan karena tadi ada isinya, sekarang dikosongkan. Orang munafik, orang yang mengosongkan apa? Mengosongkan iman dalam hatinya. Tadi ada iman dalam hati, tetapi ketika lahirnya manusia beriman. Karena perbuatannya, maka ia mengosongkan iman dalam hati. Dan apa yang diletakkan di dalam hati sebagai penggantinya? Nifaqan, kemunafikan. Kalau tidak ada lagi iman dalam hati, maka yang ada dalam hati itu yang tersisa adalah hawa nafsu. Karena dalam hati manusia itu ada dua, ada iman, ada hawa nafsu. Yang imannya sudah dikosongkan, orang munafik mengosongkan iman, maka yang tinggal dalam hati adalah hawa nafsu. Kalau hanya tinggal hawa nafsu, tak ada lagi keimanan, karena mereka mengosongkan keimanan, maka Allah tetapkan kemunafikan itu, yaitu dalam hatinya hanya hawa nafsu itu, ila yaumi yalqaunahu, sampai hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Sampai bertemu Allah, kemudian sampai mati. Jadi kemunafikan itu tetap ada dalam hati. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila ada penyakit-penyakit dalam hati ini, angkatlah penyakit hati ini. Sembuhkanlah hati ini dari segala macam penyakit hati. Apa penyakit hati? Dengki penyakit hati, sombong penyakit hati, bakhil penyakit hati, ragu-ragu penyakit hati. Ya Allah, keluarkanlah penyakit hati itu. Jangan sampai penyakit hati itu tetap ada sampai saya bertemu denganmu. Berdoa kepada Allah. Kemudian disebutkan sebab. Mengapa
Mengapa kemunafikan itu tetap ada dalam hati mereka sampai mereka mati? Sebabnya adalah bima akhlafullah, bima wa'adahu, disebabkan karena mereka mengingkari janji mereka kepada Allah yang telah mereka buat. Mereka telah berjanji kepada Allah, kemudian mereka ingkari. Karena itulah maka Allah tetapkan kemunafikan dalam hati mereka. Andainya mereka bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Tapi mereka tak mau bertaubat. Mereka mengingkari janji dengan sungguh-sungguh, dengan kesengajaan, tanpa merasa bersalah. Maka Allah tetapkan kemunafikan dalam hati mereka sampai mereka mati. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena mereka senantiasa berdusta. Kalau disebut mereka senantiasa berdusta, bermakna mereka tidak pernah merasa bersalah dengan perbuatan buruk yang mereka kerjakan itu. Maka mereka menutup hati mereka, maka Allah pun tutup hati mereka. Jadi kapan Allah menutup hati orang-orang munafik? Setelah orang-orang munafik itu menutup hati. Kemudian Allah tutup di ayat yang keempat, alam ya'lamu, apakah mereka ini tak mengetahui? Nah, ini pertanyaan seperti ini menerangkan buruknya perbuatan mereka. Mestinya mereka mengetahui, karena mereka akan menanggung akibat yang buruk. Tapi mereka pula macam tak tahu, sehingga mereka tetap di dalam kemunafikan, bersengaja dalam kemunafikan. Apakah mereka ini tidak mengetahui? Annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Kalau mereka mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan, maka mereka tidak akan berani untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan, pelanggaran. Mereka tidak akan mungkin bakhil, yaitu tidak mau memberikan harta yang Allah titipkan di tangan mereka. Sebenarnya harta itu titipan Allah saja, titipan Allah. Sampai kapan? Sampai Allah mengambilnya kembali. Karena yang memiliki harta sebenarnya bukan kita, Allah titipkan. Kemudian karena Allah yang memilikinya, Allah boleh ambil kapan Allah kehendaki. Ada orang yang belum mati lagi Allah telah ambil harta. Ada orang punya harta rumah besar. Wah, ini rumah saya besar, ini aset. Dia menyangka rumahnya itu akan tetap ia miliki sampai meninggal dunia. Tidak. Rumahnya itu digadaikan oleh anaknya. Belum meninggal dunia lagi, rumahnya sudah diambil oleh bank. Sudah tak punya rumah lagi. Allah, sebelum meninggal dunia sudah diambil. Yang mengambil Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, karena semua berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diambil setelah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia memang ada orang yang buat rumahnya masuk dalam kubur. Ada. Maka terputuslah hubungannya dengan hartanya. Maka dia pun wariskan kepada ahli warisnya. Oh, jadi rupanya harta itu hanyalah titipan saja. Kalaupun Allah menyebut itu adalah milik kita, itu milik dengan makna kiasan saja sebenarnya. Karena kita sudah berusaha, kemudian kita mendapatkannya, maka kita akan menjadi hak kita. Tapi pada hakikatnya, secara hakikat, harta itu adalah milik Allah. Maka jalankanlah harta milik Allah itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha 'allamul ghuyub, sesungguhnya Allah mengetahui perkara yang gaib. Maka jangan sampai berbohong, jangan sampai menyembunyikan sesuatu. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa dalam keadaan ingat, senantiasa dalam keadaan sadar, dan mudah-mudahan dengan ilmu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan kesadaran yang kita miliki, kita menjadi berhati-hati dan berwaspada dalam menjalani hidup ini, sehingga berhasil dalam ujian. Di antaranya ujian harta yang diberikan kepada kita, tidak seperti orang-orang munafik yang gagal dalam ujian harta. Dengan harta mereka menjadi tertipu dan terpedaya. Mereka pakai, kemudian tetap mereka
di dalam kebakhilan mereka, dan mereka tidak merasa bersalah di dalam kebakhilan itu, dalam perbuatan bakhil itu, maka Allah tutup hati mereka, dan itu adalah perbuatan yang buruk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Buat baik balasannya baik, buat buruk balasannya buruk. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari perbuatan buruk seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang tertipu oleh harta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum